Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Gua Reza Rahasia dan di sini gua kenapa berniat untuk membuat video ini? Tepatnya adalah video klarifikasi, ya. Kenapa harus membuat video klarifikasi? Karena akhir-akhir ini setelah tayangnya gua di program yang lagi hits sekarang, yaitu Karma, banyak beberapa di kehidupan gue yang berubah. Efeknya ada yang positif, ada yang negatif. Itu kenapa gue merasa perlu untuk mengklarifikasi semuanya. Yang pertama mungkin yang akan gue klarifikasi adalah banyak di antaranya netizen yang pengen tahu kenapa gue bisa ikut ke acara Karma dan apa motivasi gue ikut ke acara tersebut. Gue kenapa bisa ikut ke Karma? Yang pertama adalah, ini jujur, dan ini adalah salah satu hal yang nggak tayang di Karma, diedit. Mungkin kan durasinya lebih, tapi di situ gue bilang bahwa kenapa gue ikut Karma? Karena sebenarnya jujur jauh hari, entah tahun 2010 atau 2006, gue lupa tepatnya. Yang pasti gue pernah datang sebuah mimpi kalau gue suatu hari akan berbicara di hadapan banyak orang, ditonton banyak orang. Gue akan membicarakan apapun hal yang gue alami selama hidup gue. Dan ketika gue di kosan, gue nonton, nggak sengaja sih ya, di Namdah Channel, gue lihat di ATV ya, boleh sebut aja lah, ada program Karma. Gue lihat di sana, ternyata gue inget lagi mimpi gue, kayaknya ini programnya. Oh ternyata ada program TV. Akhirnya gue coba informasi, gue ikut serta, dan gue bisa masuk ke program tersebut. Motivasinya adalah gue pengen tahu apakah benar program ini settingan atau real, dan pengen mengetahui benar-benar apa yang gue alami, apakah sama dengan apa yang dilihat oleh Roy Kiyoshi tersebut. Dan setelah beberapa orang yang bilang bahwa ini settingan katanya ya, karena mereka sering ngelihat gue di berbagai macam acara TV. Nah itu yang membuat mereka merasa kalau gue settingan. Jadi gue akan bilang diri gue dari 2010 itu udah fokus di dunia seni, di dunia pemeranan, di dunia hiburan, entertainment. Udah banyak program yang gue ikutin, dari mulai reality show, mulai dari kuis, sinetron, terakhir film. Tapi itu semua nggak cukup ngangkat. Tapi ketika gue ikut Karma ini, ternyata responnya luar biasa ya. Gue baru kali ini ketika gue pergi kemana, ke minimarket, kemana, ada yang negur gue, "Mas, yang di Karma ya?" Baru sekarang. Gue rasa kayaknya ini adalah puncak karir gue. Lupain lah ya. Ya, jadi gue ikut ke Karma intinya adalah untuk mengklarifikasi apa pengalaman hidup gue dan apa penglihatan gue dengan Roy Kiyoshi. Oke, banyak di antara yang belum tahu gue ini siapa, background gue apa. Jadi kalau gue bilang background gue tadi udah bilang bahwa gue adalah seniman. Gue sejak tahun 2010 gue berkecimpung di dunia entertainment. Gue seorang pantomimer, stand up comedian, coaching performer juga. Gue MC, host juga. Kadang kalau ada yang manggil job, kalau enggak ya menyibukkan diri aja, nunggu panggilan. Jadi kalau dibilang profesi lu apa aja, gue cowok panggilan. Nunggu panggilan aja ya, nunggu job datang gitu. Gue kelahiran dari Bandung dan ibu gue itu asli Bandung, leluhurnya dari Banjaran. Kalau bapak gue lahir di Garut, keturunannya leluhurnya dari Tasik. Ada juga dari Purworejo, masih dalam Pakuan, Sukapura. Ya, keturunan dalam Pakuan, Sukapura. Oke. Karena ini adalah video klarifikasi, gue akan mengklarifikasi beberapa tayangan Karma yang heboh sampai saat ini. Seminggu tayang masih heboh di sosial media, baik Instagram, Facebook, atau YouTube. Kenapa gue perlu klarifikasi? Karena pengaruhnya sangat banyak, besar. Yang gue mau klarifikasi yang pertama adalah penglihatan Roy Kiyoshi soal istri goib gue. Ini penting. Kenapa? Karena yang dilihat Roy Kiyoshi itu tidak semuanya tepat, tidak benar semuanya. Dan Roy Kiyoshi juga di beberapa tappingannya dia pernah bilang kalau dia nggak mungkin bisa lihat 100% karena dia manusia. Nah itu benar. Nah ini yang mau gue klarifikasi. Terus kenapa gue nggak klarifikasi langsung pas dia tayangan? Kenapa begitu enggak? Itu karena gue menghormati Roy Kiyoshi sebagai sosok tokoh di acara tersebut. Gue nggak mau bantah atau klarifikasi dengan kata-kata di tayangan tersebut karena takut image-nya rusak. Jadi malah gue buktikan dengan perbuatan.
Bagi teman-teman yang nonton acara sampai selesai, di ending acara gue sharing energi ke Roy Kiyoshi. Ya, di sharing energi itu gue membuktikan ke dia bahwa istri goib gue positif, tidak jahat, tidak galak seperti yang dilihatnya Roy. Malah Roy bilang bahwa kalau ada cewek deket gue, cewek kan cekek. Enggak seperti itu sebenarnya. Ya, jadi begini, makhluk gaib itu dia akan menampakkan sosok dan perilakunya sesuai dengan siapa yang melihatnya. Nah, Roy Kiyoshi juga dia ada banyak pengikut yang gaib, yang astral. Ada juga salah satu pengikutnya itu cewek. Nah, istri gaib gue ini dia memperlihatkan sosok yang galak serem itu ke cewek yang ada di Roy Kiyoshi, bukan ke Roy-nya yang hentikan, jangan dekati dia gitu, atau cekek enggak. Dan istri gue juga dia nggak seposesif yang dibilang Roy, bahwa dia justru gue karena sekarang jomblo punya pasangan tuh dia halangin karena dia posesif. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu. Justru melebihkan bahwa istri gue nih malah dia bantu gue selektif. Dia bantu gue, support gue kalau gue cari cewek. Dan dia lihat karakternya, mental, psikis dan spiritualnya dia lihat. Gitu. Jadi kalau ceweknya nggak bagus, dia kasih tahu gue, jangan dia nggak bagus, cari yang lain. Selektif seperti itu. Tapi kalau galak, posesif, nggak seperti itu. Ya, makanya di tayangan itu gue buktikan dengan sharing energi ke dia, dan dia pun bilang bahwa merasakan energinya sangat positif. Seperti itu. Terus yang gue perlu klarifikasi lagi, ada juga banyak pertanyaan bahwa pasti tayangan tersebut gue episodenya bareng dengan ada Pangeran Katak dan ada yang mengalami pelecehan seksual dari keluarga ayah kandungnya yang cewek. Nah, ada yang nanya ke gue, apakah itu benar? Nah, kalau benar dan tidaknya, ini akan gue tarik mundur nih dengan pertanyaan besar di antara kalian semua tentang apakah program karma itu settingan atau real. Oke? Gue akan kasih tahu kalian semua. Dalam sebuah entertainment, tayangan televisi, itu tidak mungkin ada pure 100% real. Nggak ada 100% real. Jadi harus ada unsur settingannya. Itu untuk apa? Untuk memancing iklan masuk, untuk sharing dan rating tinggi, untuk supaya minat orang nonton. Nah, kalau ada settingan dan ada real, berarti berapakah persentase tayangan karma, program karma itu settingan dan real? Kalau menurut analisa gua, persentase karma settingan atau real itu ada di 70% real. 70% real. Yang disettingnya 30%. Apakah yang disetting? Ini pun gue kasih tahu sesuai dengan apa yang gue tahu, apa yang gue lihat, dan apa yang gue alamin, ya. Kalau secara partisipan, cerita gue pribadi ini benar, karena gue memang mengalami hal itu dari kecil sampai sekarang dewasa. Gue terlahir dari sebuah keluarga yang memang keluarga gue itu antara mistis, gaib, dan kematian udah sangat dekat sekali. Nyokap gue pernah disuri, kena santet, dan semua yang gue bilang di karma itu benar, itu real, gue alamin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah partisipan lain memiliki pengalaman yang sama dan itu real, ataukah dibuat direkayasa yang penting masuk TV? Nah, yang tahu itu hanya partisipan itu sendiri. Jadi di sini gue nggak akan bilang itu benar atau bohongan, tapi yang pengalaman gue adalah gue pernah nanya ke beberapa partisipan alasan mereka kenapa ikutan karma. Mereka bilang pengen curhat aja, Kak, karena selama ini hal-hal seperti ini, gaib, mistis, tidak semua orang bisa nerima. Ketika ada program karma, mereka seperti menemukan sebuah wadah mediasi untuk curhat, tukar pikiran, dan diberikan nasihat yang benar. Dan pengalaman mereka bisa dijadikan pelajaran untuk yang nonton lainnya, supaya tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Seperti itu. Jadi kalau settingan dan real, 70% real, 30% settingan. Settingannya apa? Ya itu hanya mereka yang tahu. Ya, seperti misalnya contoh, apakah Roy Kiyoshi benar-benar indigo? Kalau gue lihat, ya, benar-benar indigo dia. Cuman dia nggak semua kemampuannya dia pakai ketika saat syuting, membaca karakter atau membaca partisipan. Kenapa seperti itu? Karena untuk membaca karakter menggunakan kemampuan indigo, indra keenam atau apapun itu, lintas dimensi, itu mengeluarkan energi yang sangat besar, butuh energi yang sangat besar. Jadi kalau dipakai semua full 30 partisipan, bayangkan satu hari
Satu hari bisa dua kali tappingan. Itu bisa menguras energi dan itu nggak akan kuat. Itu kenapa Roy Kiyoshi dibantu ada namanya, kalau ada istilah syuting itu ada prompter. Prompter itu alat bantu baca seperti Matador, kisi-kisi partisipan, terus misalnya siapa bintang tamu segala macam itu ada di situ. Ya, selebihnya Roy menggunakan kemampuannya. Tapi itu dia, kekuatannya itu kemampuannya, bacaannya tidak semuanya selalu pas, selalu benar. Ya, itu kenapa gue klarifikasi sini, karena banyak hal yang teman-teman dekat, sahabat malah jadi takut kalau dekat gue, apalagi cewek, takut. Karena takut dicekek sama istri gaib gue. Enggak seperti itu sebenarnya ya. Oke, itu klarifikasi gue soal karma. Saling energi udah. Nah, sampai sekarang masih jadi kontroversi antara yang pro dan kontra. Kalau pesan gue pribadi kepada teman-teman netizen semua yang nonton, begini ya, segala sesuatu dalam tayangan TV, ketika kita bisa berpikir positif dengan hati yang tenang, kejernihan pikiran dan kedewasaan berpikir, kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari tayangan apapun. Ya, dari karma juga ada yang bisa diambil. Contoh pengalaman hidup orang yang buruk, yang sesat jadi baik. Ya, ada juga pengalaman-pengalaman kita jadi sadar bahwa di luar sana banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Terkadang manusia merasa, oh gue paling susah, paling berat tekanan hidup. Ketika ada tangan karma, ternyata ada yang lebih susah daripada yang nonton. Itu membuat kita sadar, tidak selalu melihat ke atas, melihat ke bawah, introspeksi diri. Nah, kalau yang pro dan kontra, gue sih sarannya gini aja ya. Kalau memang kalian kontra dengan acara tersebut, simple, gak usah ditonton. Baik di TV, di YouTube, Instagram, apalagi komen-komen gak usah. Nggak perlu, ngapain? Mending kamu fokus sama kehidupan kamu. Yang kuliah, fokus kuliah, bikin skripsi yang bener. Ya, yang kerja yang bener. Fokus ke situ aja. Kalau kontra ya, ngapain debat? Nggak usah, nggak bagus. Karena Rasulullah SAW juga menganjurkan hindari debat. Karena debat itu tidak bagus. Ya, ada nafsu, iblis, setan bisa masuk dari situ. Sebagian debat juga ada prasangka, dan prasangka sebagiannya adalah dosa. Ya, jadi hindari hal seperti itu. Lebih bagus hindari aja. Buat yang pro, gue rasa bagus mengambil pelajaran, tapi jangan juga fanatik berlebihan. Ya, apalagi tersugesti berlebihan, karena itu tidak bagus untuk kehidupan kalian. Ya, alam gaib, dimensi lain itu ada berdampingan dengan manusia. Jadi kita hidup seimbang aja, balance. Logika, hati, dan astral itu harus seimbang. Jangan condong besar ke astral, jangan. Itu tidak baik. Seimbang aja. Itu kalau pesan gue untuk yang pro dan kontra, untuk tangan karma ya. Dan insya Allah mulai dari video ini ke depan gue akan sharing berbagai macam hal soal dunia astral yang gue tahu, karena banyak yang DM ke gue di YouTube, di inbox, di Facebook, Instagram, minta dikasih tahu atau kakak sharing dong tentang pengetahuan kakak soal apa segala macam, baik itu soal reinkarnasi atau apapun seperti itu. Dan insya Allah nanti setelah tayangan ini akan gue upload. Dan silakan komen, like kalau yang like, kalau yang nggak like juga nggak apa-apa, kasih jempol ke bawah, bebas, itu hak kamu ya. Share videonya. Terus kalau ada pertanyaan, ada saran juga bikin video apa setelah ini, boleh ya. Kalian semua tulis semua di kolom komen ya. Komentarnya, ketik saran, pertanyaan, apapun boleh. Ya, insya Allah mulai hari ini ke depan gue akan aktif untuk sharing pengetahuan soal astral dan apapun itu di channel YouTube gue, Reza Rahasia. Oke, video klarifikasi gue saat ini segini dulu. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk kalian semua yang penasaran soal tayangan karma, program karma, dan diri gue. Selebihnya subscribe dan pantengin terus channel gue. Gue Reza Rahasia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.